Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Secara umum, terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang memiliki perbedaan mendasar. Selain itu terdapat pula sistem pemerintahan semi-presidensial yang merupakan gabungan dari keduanya. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahan presidensial mempunyai tiga unsur pokok, yaitu, 1. Presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. 2. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap atau sudah ditentukan waktunya. 3. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Perbedaan pemerintahan presidensial dan parlementer, ada beberapa perbedaan mendasar dari sistem presidensial dan parlementer, di mana kedua sistem memiliki unsur, ciri, dan kelebihannya masing-masing. Secara umum berikut beberapa perbedaan sistem presidensial dan parlementer. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan, sistem pemerintah parlementer memiliki presiden atau sultan atau raja atau ratu sebagai kepala negaranya. Dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer dipegang oleh Perdana Menteri. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer selanjutnya, yaitu terletak pada proses pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya, dalam sistem parlementer ini pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Masa jabatan kepala pemerintahan, dalam sistem pemerintahan presidensial masa jabatan kepala pemerintahan sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung dari parlemen. Kestabilan posisi eksekutif. Pada sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan yang jelas tertuang dalam undang-undang, serta kekuasaan eksekutif yang sejajar dengan legislatif, walaupun selalu terjadi tarik-menarik antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif, karena mereka sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat, namun posisi eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial lebih stabil. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer kekuasaan eksekutif cenderung tidak stabil karena sangat tergantung oleh parlemen. Pertanggungjawaban kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga presiden bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyat. Seluruh tindakannya harus dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi negara. Dalam sistem presidensial, pertanggungjawaban presiden kurang jelas, sehingga diperlukan pengawasan dari berbagai pihak untuk mengontrol tindakan pemerintah. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dipilih oleh parlemen,
kabinet berada di bawah pengawasan langsung dari parlemen, sehingga pertanggungjawaban kabinet jelas, yakni Perdana Menteri dan para menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet pada sistem pemerintahan presidensial. Kabinet dipilih dan dilantik sendiri oleh presiden. Mekanisme pemilihannya pun merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden. Para menteri dibentuk sendiri oleh presiden sehingga para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden bukan kepada parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet dibentuk oleh parlemen, menteri, perdana menteri, wakil perdana menteri biasanya sekaligus adalah anggota parlemen. Kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Parlemen juga dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi, di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, sehingga antar lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan, dalam sistem pemerintahan parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar, baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, serta kekurangan dan kelebihannya. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif atau Perdana Menteri ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja atau presiden diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif yaitu, hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, sedangkan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif atau Perdana Menteri dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh legislatif. Yang disebut kabinet adalah para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kepala negara bisa berupa raja atau presiden bukanlah sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai simbol saja dari negara tersebut. Contoh negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif atau presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan juga kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti halnya dalam sistem parlementer, di mana dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi. Contoh negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Berikut kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lebih cepat. Kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer. 1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. 5. Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Kelebihan sistem presidensial. 1. Kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden lebih stabil karena masa jabatannya tidak bergantung kepada parlemen. 2. Periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. 3. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. 4. Program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. 5. Lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dari anggota parlemen. Berikut kelemahan sistem pemerintahan presidensial. 1. Kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan langsung dari lembaga legislatif. 2. Sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. 3. Kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. 4. Ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang dan lama.